Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati Hatijah dengan NIM A1S1220005. Baiklah, di sini saya akan mereview dan juga menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan guru bimbingan dan konseling. Nah, materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. Yang pertama adalah mengenai bab 1 yang tentang ketentuan umum. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental, yang mana di sini berarti bahwasanya guru bimbingan dan konseling juga berkaitan dengan kesehatan mental pada siswa untuk membangun dan juga memulihkan kesehatan mental siswa dengan baik. Peraturan pemerintah yang selanjutnya ada bab 2 mengenai tujuan pendidikan luar biasa, pasal 2, yaitu yang mana pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang mengandung kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Bab 3 mengenai jenis kelainan peserta didik, pasal 3 yang menyatakan bahwa jenis kelainan peserta didik terdiri atas kelainan fisik atau mental dan atau kelainan perilaku. Nah, di sini juga berarti bahwasanya guru bimbingan dan konseling tentunya membantu peserta didik dalam kesehatan mentalnya supaya mereka tetap termotivasi untuk terus belajar. Selanjutnya, bab 4 mengenai penyelenggaraan pendidikan, pasal 9 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan luar biasa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pada setiap satuan pendidikan luar biasa dapat dibentuk kelompok ahli untuk membantu setiap penyelenggaraan pendidikan, pembentukan, susunan, tugas, dan fungsi, serta pembinaan kelompok ahli sebagai yang dimaksud dalam ayat 2 diatur oleh Menteri. Tenaga Kependidikan pasal 20, tenaga pendidik pada satuan pendidikan luar biasa terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidik, pengawasan, peneliti, dan pengembangan di mana pendidik, pustakawan, laboran, dan teknik sumber belajar. Dan yang terakhir mengenai bimbingan dan rehabilitasi, pasal 28, yang menyatakan ada 3. Yang pertama pasal 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan oleh klien yang disandang, mengenal lingkungan, dan merancang masa depan. Yang kedua, bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Dan ayat ketiga, pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait. Kesimpulan dari uraian yang tadi sudah saya bacakan, beberapa hal yang diantaranya adalah anak kebutuhan khusus adalah anak yang karakteristik khusus yang berada dengan anak yang umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk ke dalam ABK anak kebutuhan khusus antara lain seperti contohnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita,
gangguan perilaku, kesulitan belajar, anak berbakat, anak dan gangguan kesehatan. Konsep dasar yang bisa dikategorikan sebagai anak luar biasa yaitu anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya secara utuh akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Perbedaan meliputi ciri-ciri mental, kemampuan sensorik fisik, dan perilaku sosial dan emosional. Nah, disinilah guru pembimbing dan konseling juga berperan penting dalam melaksanakan peraturan pemerintah ini, karena guru BK juga membantu dalam hal kesehatan mental anak, kesulitan belajar anak, dan lainnya yang mana membantu mengoptimalkan potensi anak-anak baik itu dari psikologisnya. Ini juga berkaitan dengan bab mengenai tentang bimbingan dan rehabilitas pasal 28 yang berarti bahwa guru bimbingan dan konseling juga bisa memberikan layanan kepada siswa agar memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab serta menjadi manusia yang mandiri. Guru BK juga berperan sebagai pembimbing siswa dalam mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal, dan tentunya membantu kesehatan mental siswa lebih baik. Peranan guru BK dalam layanan bimbingan belajar ABK, guru BK berperan untuk mendiagnosis kesulitan belajar para peserta didik untuk membantu memberikan layanan bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya review. Apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.